tentang barisan dan deret kompleks. Ini kelas A sudah bergabung ya berarti? Kalau sudah bergabung, saya mulai untuk pertemuan ketujuhnya. Jadi biar bersamaan untuk kelas A dan kelas B karena sama-sama saya belum masuk di pertemuan ketujuh. Oke, baik ya. Saya mulai untuk pertemuan ketujuh ini. Filenya sudah terlihat belum slide-nya? Sudah, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Semoga nanti bisa cukup jelas. Nah, terkait dengan barisan dan deret, kita review lagi ya. Di matematika pasti kita sudah mengenal tentang barisan dan deret, baik yang ada dulu di SMA mungkin kita pasti sudah belajar tentang baris dan deret. Bahkan di soal-soal ujian nasional ataupun bahkan soal-soal masuk perguruan tinggi, yang namanya barisan dan deret itu kalau sepengetahuan saya itu pasti keluar gitu, barisan deret yang membentuk pola tertentu. Nah, di sini kita berbicara tentang barisan dan deret kompleks. Kita review dulu ya, barisan itu apa, deret itu apa. Jadi meskipun dia sama-sama biasanya ditulisnya itu dengan koma, berderet gitu. Tapi ada yang membedakan antara barisan dengan deret. Nah, yang pertama kita membahas tentang barisan. Barisan itu apa? Barisan adalah bilangan yang diurutkan dengan suatu pola tertentu. Kalau barisan kompleks, barisan kompleks ini adalah bilangan kompleks yang diurutkan dengan suatu pola tertentu. Jadi adalah ada nanti beberapa bilangan gitu ya yang diurutkan dan ada polanya. Biasanya ditulis dalam bentuk berikut. Z1, Z2, Z3, dan seterusnya. Atau dalam kurung Z1, Z2, Z3, dan seterusnya, atau disingkat kurung ZN. Jadi kalau ada kurung seperti ini, ya ini adalah menggambarkan bahwa ini adalah sebuah barisan. Di sini berarti barisan dari 1 sampai ke N. Dari suku Z ke 1 sampai ke N. Nah, suku ZN disebut sebagai suku umum atau suku ke N barisan tersebut. Dua barisan ZN dan WN dikatakan sama jika dan hanya jika suku-suku yang bersesuaian sama. Misal ZN sama dengan WN untuk semua N1, 2, 3. Nah, kalau ini dikatakan sama jika suku-suku yang bersesuaian itu sama. Nah, kemudian sebuah barisan dikatakan konvergen itu ketika apa? Sebuah barisan Zn disebut konvergen jika terdapat suatu bilangan Z sehingga limit Zn n mendekati tak hingga itu ada nilainya, atau ketika limit Zn dari n mendekati tak hingga itu dia tertentu gitu, bukan tak hingga. Jadi Zn ini disebut barisan konvergen kalau limit Zn dari n tak hingga ini tertentu nilainya. Kalau limit Zn dari n sampai tak hingga kok sama dengan nilainya itu tak hingga. Oh, berarti barisan itu tidak konvergen.
Nah, barisan Zn dengan Zn sama dengan Xn ditambah IYN untuk N sama dengan 1, 2, 3, maka limit Zn N mendekati tak hingga sama dengan A ditambah IB jika dan hanya jika limit Xn sama dengan A, limit Zn sama dengan B. Maksudnya, ini adalah barisan Zn dengan Zn Xn plus IYN untuk N1, 2, 3, maka limit Zn A plus IB itu jika dan hanya jika limit Xn itu sama dengan nilainya tertentu. Di sini dimisahkan A, limit Yn, N mendekati tak hingga, itu nilainya juga tertentu. Di sini dimisahkan nilainya adalah B. Nah, ini untuk yang konvergen. Jadi kalau dia limit Zn ada nilainya atau tertentu, dia konvergen. Nah, Zn ini kan bilangan kompleks, di mana bilangan kompleks itu terdiri dari Xn plus IYN. Nah, dia akan konvergen kalau X-nya, limit Xn dari N menuju tak hingga ini ada nilainya, dan limit Yn dari N mendekati tak hingga itu juga ada nilainya. Nah, contoh soal. Tentukan barisan berikut konvergen atau tidak. Nah, ini ada barisan bilangan kompleks. Nah, N ini adalah menunjukkan suku-sukunya. Suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4, dan seterusnya. Nah, kita mau melihat apakah dua barisan ini, A dan B ini konvergen atau tidak. Tadi ya, dia dikatakan konvergen kalau limit ini ada nilainya atau tertentu. Limit ini nilainya tertentu gitu. Nah, kita cek yang A dulu. Yang A ini adalah 2i pangkat N per 2n dikurangi 1. Nah, misal kita masukkan suku pertamanya. Nah, suku pertama berarti kan I pangkat 1. I pangkat 1 adalah I, 2i. Ini N, N-nya 1. 2 kali 1, 2 dikurangi 1, 1. 2i per 1 adalah hasilnya 2i. Ini untuk suku pertama. Nah, kita lihat suku yang kedua. Suku kedua berarti kan N sama dengan 2. Nah, untuk N sama dengan 2, berarti kan ini N jadi 2. Ini N juga jadi 2. Berarti kan 2i kuadrat. Nah, i kuadrat kan sama dengan min 1. 2 kali min 1 adalah min 2. Nah, ini N-nya 2, 2 kali 2, 4, dikurangi 1, 3. Maka suku kedua hasilnya adalah negatif 2 per 3. Kita lanjut untuk suku ketiga. Nah, untuk suku ketiga ini kan berarti N-nya sama dengan 3. Ini juga N-nya sama dengan 3. Ya. I pangkat 3. I kali I kuadrat. I kuadrat itu min 1. Kali I lagi berarti min I. Min I kali 2, min 2I. Nah, yang bawah 2 kali 3, 6, kurang I 1, 5. Nah, ini untuk suku yang ketiga. Suku yang keempat, ini berarti N-nya sama dengan 4. Di sini juga N-nya sama dengan 4. Nah, I, ini kan berarti I kali I. I kali I kuadrat negatif 1. I kali I kuadrat negatif 1. Negatif 1 kali negatif 1, 1. 1 kali I kali 2, 2. Berarti suku keempat ini yang atas adalah 2. Yang bawah, N-nya ganti 4, berarti 2 kali 4, 8, dikurangi 1, 7. Dan seterusnya. Dengan limit N mendekati tak hingga, 2i pangkat N per 2n dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, kenapa sama dengan 0? Ini kan N-nya tak hingga nih, sampai tak hingga. Kalau misalkan ini 2
kali tak hingga kan tak hingga. Bilangan berapapun per tak hingga itu hasilnya adalah 0. Nah, di sini kita lihat bahwa limit 2i pangkat n per 2n-1 sama dengan 0, berarti ini kan ada nilainya. Nilainya tertentu, bukan tak hingga. Nah, karena ada nilainya, maka baris ini adalah baris yang konvergen. Konvergen. Kemudian yang B, I pangkat N per N. Dengan beberapa suku pertama cek dulu ya. Suku pertama N sama dengan 1, berarti I pangkat 1. I pangkat 1 adalah I. Kemudian N-nya sama dengan 1. Ini berarti harusnya 1 ya. I per 1. Kemudian untuk N-nya sama dengan 2. Berarti I kuadrat. I kuadrat adalah negatif 1. Min 1. Per N, N-nya sama dengan 2. Jadi 2. Negatif setengah. Untuk N sama dengan 3. Untuk N sama dengan 3, berarti I pangkat 3. I kali I kuadrat, negatif 1 kali I, min I. Ini min I, negatif I per N-nya adalah 3. Ini kenapa 6 ya? Harusnya kan 3 ya? Atau ini harusnya 2N? Nah, tahu. Ini harusnya berarti I, negatif I per 3, dan seterusnya. Dengan limit I pangkat N per N sama dengan 0. Kenapa 0? Karena ini kan N. N-nya kalau diganti dengan tak hingga sampai tak hingga, bilangan berapapun per tak hingga itu hasilnya adalah 0. Nah, 0 di sini kan berarti limit barisan ini ada nilainya atau nilainya tertentu. Maka untuk barisan I pangkat N per N ini adalah konvergen juga. Sama. Konvergen. Oh iya, saya lupa mau record. Kalau mau record yang mana ya tombolnya, saya lupa. Ada yang bisa memberitahu? Oh, kenapa recording unavailable ya? You are not allowed to record this video. Duh, oh ya nggak bisa di-record. Ada yang tahu nggak kenapa ini saya nggak bisa nge-recordnya? Pakai email unsur perasaan. Ah ya sudah, saya recordnya di ini aja ya, di pepet di slide-nya. Record. Ini lanjut ya. Tadi ini udah contoh soal. Ini terlihat nggak layar saya? Apa PPT-nya? Terlihat, Bu. Terlihat ya, oke. Saya lanjutkan. Nah, tadi barisan yang konvergen. Sekarang barisan yang divergen.
Untuk barisan divergen ada dua ciri. Ciri yang pertama itu jika N bertambah besar, maka suku-suku barisan tersebut bertambah besar nilai mutlaknya tanpa batas. Atau dapat ditulis limit Zn, N mendekati tak hingga itu sama dengan tak hingga. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, jika suku-suku dari suatu barisan berosilasi di antara dua titik atau lebih, maka barisan tersebut tergolong divergen. Ya, jadi ada dua ciri. Yang pertama dia kalau semakin besar N-nya, maka nilai suku tersebut juga tambah besar. Bahkan kalau limit N mendekati tak hingga Zn itu sama dengan tak hingga. Yang kedua, barisan tersebut dikatakan divergen jika suku-suku dari suatu barisan itu berosilasi. Nanti kita lihat contohnya. Nah, contoh soal. Nih, 2i pangkat N itu contoh yang pertama, yang kedua 4i dikurangi 2 pangkat N. Kita akan melihat ini divergen atau tidak. Yang pertama, untuk 2i pangkat N dengan beberapa suku pertama. Kita lihat ya, suku pertamanya. Misal N sama dengan 1, berarti kan 2i pangkat N, 2i pangkat 1 itu adalah 2i. Nah, kemudian untuk N sama dengan 2, berarti kan 2i dikuadratkan. 2 kuadrat, 4i kuadrat, negatif 1, berarti negatif 4. Kemudian untuk N sama dengan 3, berarti kan 2i pangkat 3. 2 kali 2 kali 2, 8. 8 kali i kuadrat min 1 kali i min i, berarti negatif 8i. Untuk N sama dengan 4, untuk N sama dengan 4, berarti kan 2 pangkat 4, 16. Ya. I-nya, berarti kan tadi ya, kayak tadi, seperti tadi i kali i kali i kali i. I kali i negatif 1, i kali i negatif 1. Negatif 1 kali negatif 1, 1. 1 kali 16, 16. Kemudian untuk N sama dengan 5, untuk N sama dengan 5, berarti kan 2 pangkat 5, 32. I pangkat 5 itu adalah I, berarti 32I dan seterusnya. Tampak suku ke N makin lama makin besar, seiring dengan bertambahnya nilai N. Sehingga disebut barisan divergen. Nah, kenapa ini adalah semakin lama semakin besar? Nah, ini kita bisa lihat. Ya, ini dimutlakan ya. Dimutlakan. Jadi kalau misalkan ini negatif ditanda mutlak, negatif 8 ditanda mutlak. Jadi kan ini sebenarnya ini N-nya 1, sukunya 2, N-nya 5, sukunya 32. Di sini tambah besar. Maka di sini akan makin lama makin besar seiring dengan bertambahnya nilai N. Maka barisan ini adalah divergen. Kemudian contoh yang kedua yaitu 4i dikurangi 2 pangkat N. Nah, suku pertamanya, pangkat 4i dikurangi 2 pangkat 1. Berarti 4i dikurangi 2. Kalau N-nya 2, berarti 2 kuadrat 4. Berarti 4i dikurangi 4. Ini pangkat, kalau N-nya sama dengan 3, 2 pangkat 3 itu 8. Berarti 4i dikurangi 8 dan seterusnya. Tampak suku ke N makin lama makin besar seiring dengan bertambah besarnya nilai N, sehingga barisan disebut barisan divergen. Ya, jadi semakin lama semakin besar seiring dengan bertambahnya nilai N. Nah, ini contoh latihan soal. Tentukanlah apakah barisan berikut konvergen atau divergen. Yang ini, yang pertama 1 pangkat N, yang kedua 1 per N kali 1 min I pangkat N. Nah, ini sudah ada penyelesaiannya. Untuk yang contoh soal ini nanti silahkan dipelajari sendiri ya, karena materi kita masih cukup banyak. Jadi untuk contoh soalnya nanti silahkan dipelajari sendiri. Ini yang kedua. Nah, sekarang kita masuk langsung ke deret kompleks. Tadi kan kita membahas barisan. Jadi barisan itu adalah
bilangan yang punya pola tertentu. Nah, sedangkan deret itu apa? Kalau deret, spesifiknya deret kompleks merupakan penjumlahan suku-suku dari bilangan kompleks. Nah, tadi kalau gitu kan, kalau deret yang membedakan dengan barisan adalah kalau deret merupakan penjumlahan suku-suku dari bilangan kompleks. Kalau barisan dinyatakan dengan pola Z1, Z2, Z3, maka deret dinyatakan dengan pola misalnya S1 sama dengan Z1, S2, Z1 tambah Z2, S3, Z1 tambah Z2 tambah Z3 dan seterusnya. Jadi kalau deret dia adalah penjumlahan suku-suku. Kalau bilangan barisan ya barisan bilangan. Nah, ini dirumuskan menjadi kalau deret Sn itu sama saja Z1 tambah Z2 tambah Z3 dan seterusnya sampai Z ke N. Atau bisa secara bentuk umumnya Sn sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga Zn. Gitu. Ini adalah deret. Jadi kalau barisan tadi ya udah dia barisan merupakan sebuah bilangan yang punya pola tertentu. Kalau deret dia penjumlahan suku-suku. Kalau deret kompleks dia penjumlahan suku-suku dari bilangan kompleks. Nah, sekarang uji konvergensi pada deret kompleks. Uji konvergensi pada deret kompleks. Nah, untuk menguji konvergensi suatu deret, kita harus menguasai beberapa metode. Ya, jadi ada yaitu teorema divergensi. Nah, jadi jika suatu deret sigma Zn konvergen, maka nilai lim n mendekati tak hingga Zn sama dengan 0. Kalau tadi kan barisan dia konvergen kalau limit Z-nya sama dengan tertentu nilainya, ya ada nilainya atau disimbolkan dengan Z. Kalau si ini deret dia konvergen ketika lim n mendekati tak hingga Zn-nya sama dengan 0. Yang kedua, jika limit n mendekati tak hingga Zn tidak sama dengan 0, maka deret sigma Zn bersifat divergen. Contoh soal ya. Nah, sigma K sama dengan apa ini 0 sampai N, 2K dikurangi 1 per K ditambah 1. Nah, apakah deret ini, kalau deret berarti ada tanda sigmanya yang mengartikan bahwa ini adalah penjumlahan. Nah, apakah deret ini konvergen atau divergen? Kita lihat, ini penyelesaiannya, limit, jadi kalau ini ya, mau mencari konvergen atau divergennya tadi, kita masukkan, kita lihat limit n mendekati tak hingganya gitu. Nah, kita masukkan nilai tadi 2K dikurangi 1 per K ditambah 1 sama dengan limit n mendekati tak hingga. Nah, ini kita jabarkan, kita sederhanakan. Kita pecah seperti ini. Jadi yang 2K per K, yang 1 per K juga. Jadi kan ini kalau misalkan disederhanakan kan jatuhnya 2K dikurangi 1 ya. Nah, karena yang atas dikurangi K semua nilainya, maka yang bawah juga perlu kita bagi dengan K. Yang atas dibagi dengan K, yang bawah juga dibagi dengan K. Jadi K per K ditambah 1 per K. Nah, di sini kita coret nilai K-nya, coret. Jadi di sini 2. Nah, 1 per tak hingga. Ini 1 K-nya tak hingga kita masukkan karena limit n mendekati tak hingga ya. Terus kemudian K per K itu 1 per K, 1 per tak hingga. Berarti ini 2, di sini 2. 1 per tak hingga itu 0, di sini 1, di sini 1, di sini dikurangi 1 per tak hingga sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 2. Nah, 2 ini kan ada nilainya ya. Bukan sama dengan 0. Limit n mendekati tak hingga Zn tidak sama dengan 0, maka deret tersebut sifatnya adalah divergen.
sifatnya divergen. Kecuali kalau dia limit ini hasilnya sama dengan 0, maka deret tersebut adalah konvergen. Kita lanjutkan. Nah, tadi ya ada namanya uji divergensi. Yang kedua, kita ada uji rasio untuk sebuah deret. Nah, andaikan sigma Zn adalah deret dengan suku-suku tak negatif dan bahwa limit n mendekati tak hingga Zn plus 1 per Zn sama dengan rho, maka jika rho-nya kurang dari 1, maka deret tersebut adalah deret yang konvergen. Jika rho-nya lebih dari 1, deretnya divergen. Jika rho sama dengan 1, deret mungkin bisa konvergen atau divergen. Nah, contoh soal sigma n sama dengan 0 sampai n, 1 plus 2i pangkat n per n faktorial. Selesaikan dengan uji rasio. Nah, jadi tadi kalau misalkan kita mau pakai uji divergen ya, kita mau menentukan kekonvergenan sebuah deret. Nah, ini sekarang kita mau pakai uji rasio untuk menentukan deret ini konvergen atau tidak. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Nah, tadi kan ini apa namanya? Oh iya, tadi kan kita punya kalau uji rasio itu adalah tergantung dengan rho. Rho-nya lebih dari 1 atau rho-nya lebih dari 1 atau kurang dari 1 atau sama dengan 1. Nah, rho ini bisa kita cari kan tadi dengan rho ini kita bisa mencarinya yang di rumus yang di atasnya ini tadi loh, sayangnya saya nggak bisa balik ke atas. Nah, yang uji rasio ini limit Z n plus 1 per Zn sama dengan rho, ya kan? Nah, ini kalau tadi kita punya soalnya ini nih, 1 ditambah 2i pangkat n per n faktorial. Ini kan Zn. Nah, kita mau cari rho-nya. Berarti kan yang atas ini adalah Zn plus 1, yang bawah ini adalah Zn-nya. Nah, kalau diketahui Zn-nya ini, berarti Zn plus 1-nya, yang N ini kita ganti jadi N plus 1, yang N di sini juga kita ganti dengan N plus 1. Maka, untuk yang ini, yang bagian atas ini, N plus 1 faktorial. Ini adalah Zn plus 1-nya. Ini Zn plus 1. Yang bawah ini adalah Zn-nya. Zn-nya, bahwa di sini Zn-nya adalah 1 plus 2i pangkat n per n faktorial. Ini harusnya ada pangkat n-nya ya. Kan di pangkat n. Nah, ini kan sama saja dengan ini per ini dibagi ini kali ini. Nah, kalau pembagian itu kan bisa kalau untuk jadi perkalian kan dibalik. Jadi, ini per ini kali n faktorial per 1 plus 2i pangkat n. Maka jadinya ini ya, 1 plus 2i n pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial. Ini yang atas ini.
Nah, awalnya kan dibagi 1 plus 2i pangkat n per n. Nah, sekarang kita mau dikali. Kalau kali kan dibalik, maka jadinya kalau dikali berarti n faktorial per 1 plus 2i pangkat n, gitu. Nah, udah dapat nilai ini, berarti bisa kita sederhanakan ya, bisa kita kali, di mana 1 plus 2i pangkat n, ya, ini kali 1 plus 2i per n plus 1 kali n faktorial per 1 plus 2i pangkat n faktorial, gitu. Nah, ini kan kita pecah. Jadi, 1 plus 2i pangkat n plus 1 itu sama saja 1 ditambah 2i pangkat n kali 1 plus 2i pangkat 1. Jadinya 1 plus 2i pangkat n plus 1 bisa kita pecah 1 plus 2i pangkat n kali 1 plus 2i pangkat 1. Karena pangkat 1 berarti nggak perlu ditulis. Nah, yang ini n plus 1 faktorial itu sama saja n plus 1 kali n faktorial. Misalnya gini, misalnya ada, kita tahu ada 4 faktorial. Misal kita 4 faktorial itu kan sama saja 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau 4 faktorial per 3 faktorial, ini kan kita bisa pecah 4 faktorialnya. 4 faktorialnya ini kan berarti 4 kali 3 faktorial, ya kan? Nah, 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Ini sama dengan 4. Nih kalau misalkan kita mau ada penjumlahan faktorial. Nah, jadi sebenarnya 4 faktorial itu 4